teman-teman YouTube channel podcast Waki Bibi. Waktunya kita bincang-bincang bersama saya Amelia Fadila sebagai host. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Kak Helda dan Kak Marcel, yang akan menemani kita beberapa waktu ke depan untuk membahas mengenai strategi komunikasi efektif, gaya komunikasi antara introvert dan extrovert. Begini nih Kak, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi mengenai apa itu komunikasi efektif, aku tuh mau tanya deh, ada nggak sih perbedaan tersendiri antara introvert sama extrovert Kak? Nah, kalau menurut aku ya Kak, tentu perbedaannya itu ada banget. Nah, kalau introvert itu orangnya itu lebih tertutup ya Kak. Nah, karena saking tertutupnya seorang introvert ini, mereka itu lebih nyaman menghabiskan waktunya itu sendirian. Atau bisa juga mereka itu bisa menghabiskan waktunya bersama orang-orang terdekatnya saja. Nah, kalau dalam berkomunikasinya itu, seorang introvert itu biasanya mereka itu lebih berhati-hati ya Kak. Jadi mereka tuh sebelum berbicara dipikir dulu. Oke. Kalau tadi kan udah ngebahas tentang introvert ya, katanya introvert itu lebih cenderung pendiam dan tertutup. Kalau bahas tentang ekstrovert nih Kak, menurut Kak Helda sendiri ekstrovert itu seperti apa ya Kak? Oke, biasanya ekstrovert itu terlihat sangat ceria, ya, dan sangat energik. Beda dengan introvert yang cenderung akan pendiam. Nah, jadi kalau ekstrovert biasanya dia lebih suka di keramaian dan lebih suka bertemu dengan orang-orang. Beda dengan introvert. Kalau introvert itu mungkin mereka sukanya sendiri, menyendiri. Nah, mungkin itu salah satu perbedaan antara introvert dan ekstrovert. Ternyata kalau misalnya kita gabungin ya, perbedaan antara introvert sama extrovert itu ternyata emang beda jauh banget gitu ya. Introvert yang cenderung pendiam, sedangkan extrovert itu cenderung lebih ke percaya diri dan energik gitu kan. Oh ya Kak, karena karakter tersebut nih ya, karakteristik introvert sama extrovert itu tuh sebenarnya bawaan dari lahir atau sebenarnya tuh bakal bisa berubah seiring berjalannya waktu ya Kak? Oh ya, oke. Jadi di sini dari apa yang saya pernah baca, jadi kita tuh sebagai manusia tidak bisa memilih saat dilahirkan apakah kita mau ekstrovert, apakah kita mau introvert, itu kita tidak bisa. Jadi semua diri dari manusia itu pasti ada sisi ekstrovert dan introvertnya, tapi pasti ada lebih kecenderungan. Nah, dari situ berarti kita tahu bahwa memang dari genetik juga kita tahu bahwa kita mendapatkan sisi ekstrovert dan introvert. Tetapi menambah usianya kita, pasti kita kan tahu nih, nyari tahu kita nih kepribadiannya bagaimana. Nah, dari lingkungan itu kita sebagai manusia akan tahu apakah kita lebih suka bersosialisasi, apakah kita lebih suka menyendiri. Nah, dari situlah perubahan karakteristik kita itu ada. Bener Kayak banget gitu. kata Kak Helda. Oh, ternyata ya teman-teman kalau misalnya dibandingin itu sebenarnya tuh introvert sama extrovert itu dari lahir bukan sih gitu bawaannya, ternyata enggak ya teman-teman. Ternyata bawaan sebenarnya dari setiap orang masing-masing itu tuh membawa karakter introvert dan extrovertnya masing-masing ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, entah itu bercampur baur karena faktor lingkungan ya, jadi tuh mereka mulai membentuk karakter mereka sendiri ya, lebih condong ke ekstrovert atau lebih condong ke introvert ternyata ya Kak ya. Karena tadi nih ya udah bahas tentang introvert sama ekstrovert terus nih Kak, aku tuh mau tahu deh sebenarnya definisi komunikasi efektif tersendiri tuh apa ya Kak? Oke, komunikasi yang efektif yang menjadi dasarnya adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan, yang dimana komunikan itu akan memahami. Ketika komunikator dan komunikan tahu apa isi pesan dalam pembicaraannya, nah disitulah komunikasi efektif akan terjalin. Karena tujuan kita berkomunikasi kan kita harus mengerti apa isi dari pesan itu. Nah, itulah yang dinamakan dari
komunikasi efektif. Oke, ternyata komunikasi efektif itu butuh yang namanya topik ya untuk bisa saling memahami nih gitu kan ya. Terus kemudian kita tuh harus saling setelah topik itu ditentukan, kita tuh harus saling memahami agar tidak terjadinya noise, betul. Karena bisa jadi kan kalau misalnya kita ngomong antara saya dan kamu, terus tiba-tiba ada tukang bakso lewat ting ting ting, pasti kan jadi kayak komunikasi efektifnya malah terganggu gitu ya Kak ya. Kalau misalnya ngomongin tentang komunikasi efektif nih Kak, ada opini yang bilang kalau misalnya introvert itu tuh cenderung tertutup Kak, kalau ekstrovert itu cenderung terbuka. Emang bener ya Kak kayak gitu? Tapi menurut aku Maya, kalau pandangan itu tuh nggak sepenuhnya benar. Oh, ternyata gitu ya Kak. Ya, karena mungkin aja introvert itu lebih terdiam kelihatannya. Tapi mereka itu bisa jadi lebih nyaman kalau udah kenal gitu sama orangnya. Nah, kalau ekstrovert juga mungkin mereka lebih suka banyak bicara. Tapi bisa jadi juga ekstrovert itu bisa jadi orang yang tertutup dan menjaga diri di dalam situasi tertentu. Oh, ternyata introvert tuh nggak selamanya introvert loh, dan extrovert nggak selamanya extrovert. Jadi introvert tuh nggak selamanya pendiam loh. Ternyata teman-teman bisa jadi mereka tuh bakalan jadi extrovert kalau misalnya udah ada di lingkungan yang nyaman ternyata ya. Sedangkan extrovert juga, aku kira kan selama ini tuh mereka nggak punya kekurangan lah, maksudnya kayak ngerasa percaya diri terus lah gitu. Ternyata mereka tuh bisa jadi sosok yang tertutup ya ternyata, mungkin lebih ke pilih-pilih situasi dan kondisi ternyata ya. Oh ya Kak, tadi kan udah ngebahas mengenai introvert sama extrovert yang cenderung terbuka atau tertutup. Itu tuh extrovert kan katanya tuh tadi lebih cenderung terbuka ya, percaya diri, sangat energetik. Itu tuh dari kesempurnaan sosok ekstrovert yang kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih tantangan dari ekstrovert sendiri gitu? Dia tuh punya nggak sih kelemahan gitu? Soalnya kayak selama ini tuh yang dibahas-bahas tuh selalu aja introvert gitu. Aku tuh sampai bingung gitu, kayak ekstrovert tuh punya nggak sih kelemahan gitu? Punya nggak sih tantangan? Tentu ya Kak, bener yang kakak tadi bilang, mungkin ekstrovert itu terlihat lebih energik dan ceria ya, tapi ekstrovert sendiri itu pasti punya tantangannya tersendiri ya Kak. Jadi kayak misalkan kalau ekstrovert tuh suka banyak bicara. Nah, dari banyak bicaranya mereka tuh kesulitan mendengarkan lawan bicara. Jadi lebih baik tuh, maksudnya cara mengatasinya itu ekstrovert itu lebih baik dengarkan dulu lawan bicara, jangan kayak langsung serobot aja gitu loh Kak. Maksudnya kan mereka kan suka kayak langsung. Kalau itu kayak soalnya jiwa-jiwa mau ngomongnya tuh ada menggebu-gebu gitu ya. Ternyata dari sosok ekstrovert yang begitu percaya diri, kelihatan percaya diri dan energetik, mereka tuh punya tantangan tersendiri tadi ya dalam kesulitan memahami suatu topik gitu. Karena mereka udah langsung potong-potong gitu. Karena beneran menggebu-gebu gitu, jiwa komunikasi mereka tuh sangat aktif gitu ya. Jadi tuh bikin mereka tuh sulit untuk langsung memahami gitu. Kalau misalnya bisa dikombin, mungkin ekstrovert itu bisa mempelajari sifatnya introvert gitu dan ya. introvert pun bisa Iya. mempelajari ekstrovert. Oh ya Kak, tadi kan udah nge-spill sedikit tuh ya, bukan kelemahan sih ya, maksudnya tantangan dari ekstrovert. Kita tuh mau tanya deh, kalau introvert sendiri tuh ya, kan introvert itu cenderung berpikir dulu sebelum bertindak. Terus mereka tuh tipe orang yang reflektif gitu tuh. Itu tuh bisa nggak sih mereka tuh menjadi sosok komunikator yang efektif gitu tuh dari sifat tersebut gitu? Oke, sebenarnya dari sifat introvert ini itu bukan sebuah kelemahan ataupun kekurangan bagi introvert. Ini menurut aku ya, karena dari cara mereka sebelum berbicara adalah berpikir terlebih dahulu. Nah, dari situ mereka akan tahu apa yang ingin mereka katakan dengan struktur. Jadi itu di dalam pembicaraannya itu akan tertata, tidak melebar kemana-mana, tidak keluar dari topik apa yang sedang dibicarakan. Jadi menurut aku introvert mempunyai sifat yang sangat
pemikir itu mempunyai nilai plus dalam berkomunikasi begitu. Oke, ternyata tuh sifat introvert yang cenderung berpikir terlebih dahulu, berpikir mendalam sebelum berbicara tuh bukan berarti lemot ya teman-teman. Iya, betul. Tapi mereka tuh lebih ke berpikir memahami ini maksudnya apa, dan kemudian mereka memberikan feedback yang Betul. beneran Sesuai. gitu ya Iya. sama konteksnya gitu. Jadi kan komunikasi efektifnya tuh terjalan gitu ya. Oh ya Kak, ngomongin ya, kalau sekarang kan udah era-era digital lah, udah era-era teknologi tuh berkembang sangat pesat ya Kak ya. Dimana kan banyak tuh ya media sosial atau platform-platform digital yang tersedia gitu. Itu sebenarnya tuh ada nggak sih pengaruhnya gitu bagi interaksi introvert ataupun ekstrovert sendiri tuh Kak? Jadi dengan adanya platform digital, bagi seorang introvert itu memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan nyaman tanpa harus bertatap muka. Nah, kalau untuk ekstrovertnya itu kan karena ekstrovert tuh ceria, energik, suka keramaian. Dengan adanya platform digital ini malah ya tetap sama aja gitu. Mereka ya tetap suka gitu interaksi di online. Tapi di sisi lain juga ada apa ya? Untuk ada kekurangannya juga. Apa sih, kalau ekstrovert misalnya keseringan terus berinteraksi di online, jadi mereka bisa melupakan kehidupan aslinya. Ternyata tuh kemajuan teknologi yang berkembang pesat tuh nggak selamanya menciptakan pengaruh yang positif, tapi bisa jadi menciptakan pengaruh yang negatif juga ya. Kayak tadi kan introvert tuh ada untungnya gitu ya, teknologi berkembang. Jadi tuh mereka tuh bisa komunikasi tanpa malu-malu lagi, ketemu tatap muka gitu Mereka ya. bisa jadi lebih ekspresif. Iya loh. bener ya, lewat DM-an Iya, doang betul. loh gitu kan. Mereka juga bisa menyampaikan ide. Oh iya benar, secara maksudnya tuh biasa kan mereka kan kurang pede ya dalam Iya. menyampaikan ide ya. Sedangkan teknologi berkembang pesat tuh memudahkan mereka banget Betul bagi banget, introvert Kak. ya. Iya, betul banget. Kalau misalnya tentang extrovert itu kan tadi mereka tuh malah makin menjadi diri mereka sendiri. Mungkin ada juga yang sebagian ekstrovert yang jadi lupa sama karakter dirinya di dunia nyata gitu teman-teman. Ternyata nggak semuanya Baik. Iya, dampaknya baik. Nggak semuanya dampaknya baik, ada dampak buruknya juga. Karena tadi nih yang udah ngomongin tentang dampak berkembangnya teknologi bagi introvert maupun ekstrovert, sebenarnya tuh ada nggak sih Kak pelajaran yang bisa dipetik dari si karakter introvert untuk ekstrovert dan karakter ekstrovert untuk introvert gitu Kak? Jadi ekstrovert itu bisa belajar dari introvert tentang bagaimana mereka lebih mendengarkan lawan bicara terlebih dahulu. Maksudnya jangan langsung serobot gitu kalau ngomong. Iya. Nah, kalau untuk introvert, belajar dari ekstrovertnya itu mungkin seorang introvert itu bisa lebih berekspresif gitu. Oke, ternyata dari pelajaran masing-masing karakter tuh bisa dipelajari gitu. Karena contohnya ya tadi ya karakter introvert yang pemalu bisa belajar dari karakter ekstrovert yang bisa lebih ekspresif gitu ya. Dan karakter ekstrovert yang mungkin bisa lebih mendengarkan, lebih memahami lawan gitu ya, bicaranya. bener. Oke nih Kak, terakhir banget nih ya Kak tentang topik podcast ini nih. Ada nggak sih saran tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif untuk teman-teman Waki Bibi nih? Oke, ada loh tipsnya. Apa tuh Kak? Boleh dong Mau spill. kasih tahu nih. Spill lah tuh. Boleh. Jadi, bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang efektif? Itu yang pertama, kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Karena kita tahu nih, oh iya, kita ini makhluk sosial loh. Kita ini butuh komunikasi dengan orang lain pastinya ya kan. Dari situ kita harus yakin dengan diri kita bahwa diri kita itu pasti bisa. Pasti bisa. Bener. Dari keyakinan itu pasti akan muncul kepercayaan diri. Nah, dari yakin kita itu harus percaya diri
untuk mengungkapkan sebuah pendapat kita, opini kita, ataupun perbincangan apapun itu tentang saat kita berkomunikasi. Nah, yang ketiga, kita harus memahami topiknya. Yang ketiga, kita harus menemukan topik yang benar-benar kita mau bahas apa nih topiknya, kita mau bahas apa nih, kita mau mengkomunikasikan apa. Nah, dari situ kita harus tahu lawan bicara kita karakternya bagaimana, supaya kita tahu bagaimana kita menyampaikan pesan yang baik untuk lawan bicara kita supaya bisa dipahami. Nah, yang kelima, supaya komunikasi kita lebih efektif, lebih baiknya kita satu sama lain memberikan feedback yang baik atas komunikasi yang tadi kita lakukan. Begitu kan. Bener banget tuh kata Kak Helda. Oke, teman-teman Waki Bibi, ternyata dari saran-saran yang Kak Helda sampein untuk teman-teman Waki Bibi yang mau belajar cara berkomunikasi yang efektif gitu ya, ternyata ada 5 poin. Yang pertama, teman-teman tuh harus yakin dulu katanya ya. Mungkin kalau misalnya nggak yakin tuh ya emang nggak bakal bisa termulai gitu ya nggak sih, kalau misalnya kita nggak yakin Nggak sama akan diri kita lancar sendiri. Benar. Yang kedua ada tentang kepercayaan diri. Dari sebuah keyakinan yang teman-teman bangun, itu teman-teman tuh pasti tumbuh rasa berani, rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga itu teman-teman tentu harus ada topik nih. Teman-teman mau bahas apa nih, ngobrol sama lawan bicara teman-teman gitu kan. Yang keempat itu teman-teman bisa memahami lawan bicara teman-teman untuk tahu nih konteks yang mau dibahas tuh apa, topiknya tuh Bagaimana apa. cara pembahasan. Betul. Terus yang kelima ada feedback teman-teman. Teman-teman kalau misalnya kita ngobrol tapi nggak ada feedback tuh garing banget nggak sih teman-teman ya? Masa saya ngocem sendirian Iya. tapi yang lain tuh kayak diam gitu ya. aja. Iya, jadinya tuh komunikasinya nggak efektif, bahkan komunikasinya tuh jadi nggak atraktif gitu loh. Oke teman-teman Waki Bibi, alhamdulillah pembahasan podcast kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan topik podcast kita kali ini. Serta terima kasih juga kepada bintang tamu kita, Kak Helda dan Kak Marcel, yang sudah meluangkan waktu dan membagi ilmunya untuk teman-teman Waki Bibi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.